Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kendal, akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Dalam hal ini, saya ditemani dua rekan saya. Yang pertama, Arin Nurhomsah dari SMP Negeri 1 Limbangan. Dan yang kedua, Relia Norma Utami dari SMK Bakti Nusantara Boja. Dan saya sendiri, Zunita Wahyuning Tias dari SD Negeri 1 Ngesrebalong. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam, Bu Relia. Bagaimana kabarnya Bu Arin hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu. Sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya akan berperan sebagai pengamat atau observer yang nantinya akan melihat proses jogging Ibu dengan Juki. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ada beberapa yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaiannya. Dalam observasi ini agar Ibu nanti juga tahu untuk rubrik penilaiannya dalam observasi saya ini. Nanti untuk rubrik penilaiannya saya akan menjadi acuan saya adalah saya berharap dalam proses percakapan nanti Bu Arin nanti sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi inti dan jogging nantinya yang dapat meliputi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Juga saya berharap nanti dalam prosesnya percakapan Ibu ketika melakukan sebuah jogging, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur tilta, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Itu untuk rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan saya nanti. Bagaimana Ibu bisa dipahami ya? Bisa, Ibu. Oke, selanjutnya sebelum dimulai proses joggingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu, Bu. Yang pertama, nanti kira-kira kompetensi jogging yang mana tuh yang Bu Arin nanti kembangkan? Yang ingin saya kembangkan ada dua, Ibu. Mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Dari dua pertanyaan kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifikasi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses jogging ini? Jadi dalam proses coaching ini, kompetensi yang spesifik ingin saya kembangkan ini mendengarkan dengan aktif, supaya saya dapat menggali potensi, kemudian saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan coaching. Jadi dalam proses coaching ini, kompetensi yang spesifik ingin saya kembangkan ini mendengarkan dengan aktif, supaya saya dapat menggali potensi, kemudian saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan coaching. Terus pertanyaan selanjutnya perihal indikator ketercapaian kira-kira tolak ukur yang bagaimana yang nanti ingin Bu Arin tuju dalam proses percakapan nanti. Untuk indikator keberhasilannya ini saya menerapkan alur tirta secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Oke Bu, mungkin ini saja ya yang saya tanyakan. Nanti selebihnya setelah ini
silakan Ibu bisa memulai percakapan dengan Coki, dan semoga nanti proses percakapannya bisa berjalan dengan lancar, dengan sesuai dengan indikator ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. Oke Bu, terima kasih. Nanti bisa dimulai nggih proses cokinya. Ya Ibu, terima kasih Bu. Selamat pagi Bu Sunita, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Arin, alhamdulillah baik Bu. Kelihatannya ini kok lagi gelisah nih Bu Sunita, apa yang dipikirkan nih? Ya nih Bu, sebenarnya saya hari ini tuh kecewa Bu dengan diri saya sendiri. Wah, kenapa Bu Sunita? Tadi saat pembelajaran IPAS di kelas, nah itu ada 2 murid saya yang malah mengobrol saat saya menjelaskan. Jadi saat saya menjelaskan pembelajaran, mereka berdua tidak fokus dengan apa yang saya sampaikan. Mereka malah mengobrol berdua, kemudian tidak memperhatikan pembelajaran dari saya, Bu. Oke. Jadi Bu Sunita tadi menyampaikan bahwa ada siswa Ibu yang ngobrol dengan temannya saat kegiatan pembelajaran, Nggih, Bu. Nah, sebelum kita melanjutkan percakapan kita kali ini, saya ini mau tanya ke Bu Sunita, apa sih yang Bu Sunita harapkan dari percakapan kita hari ini? Tentu saja dari percakapan kita kali ini saya berharap saya akan menemukan solusi ya Bu dari permasalahan saya dan mendapatkan gambaran tentang apa sih yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kompetensi saya untuk mengelola kelas Bu. Kemudian saya juga ingin menyelesaikan permasalahan siswa saya tadi Bu. Bagus sekali Bu Sunita. Niat Bu Sunita sangat baik dan luar biasa. Dapat mengembangkan diri, meningkatkan kompetensi untuk mengelola kelas. Nah, apakah Bu Sunita sudah melakukan beberapa tindakan ini untuk mencapai tujuan itu? Tentunya Bu, saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tapi kok belum ada yang benar-benar efektif ya Bu ya. Apa yang menjadi tantangan Bu Sunita ini dalam mencapai tujuan tersebut? Nah, tentunya tantangannya saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa tadi yang berbicara saat pembelajaran berlangsung Ibu. Nah, apa yang Bu Sunita butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Kira-kira itu saya membutuhkan strategi ya Bu untuk mengendalikan siswa saya yang suka berbicara saat pembelajaran tadi. Baiklah Bu Sunita, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Menurut Bu Sunita, kenapa siswa Bu Sunita ini tidak memperhatikan saat pembelajaran, namun malah mengobrol dengan teman sebangkunya? Coba Bu Sunita ingat kembali. Kalau menurut saya perlu memahami nggih Bu penyebab siswa yang suka berbicara tadi saat pembelajaran berlangsung. Mungkin mereka tidak memahami materi pembelajaran atau berlangsung. Mungkin mereka tidak memahami materi pembelajaran atau karena mereka bosan. Bisa juga karena mereka ingin menarik perhatian saya, Bu. Oh, begitu ya. Kemudian kira-kira penyebab siswa Bu Sunita ngobrol di dalam kelas apa ya? Kalau saya sih lebih cenderung ke alasan mereka bosan ya Bu. Nah dari bosan ini mereka jadi tidak memahami pembelajaran dan mereka mencari kegiatan lain yang menurut mereka lebih asyik untuk dilakukan Bu. Saya setuju dengan pemikiran Bu Sunita. Nah, jika demikian, apa yang bisa Bu Sunita lakukan nih selanjutnya? Jika demikian, saya perlu memberikan penjelasan yang lebih menarik kepada siswa saya, dan saya juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi ya Bu, agar siswa juga tidak bosan. Ya Ibu, coba apa yang tadi diuraikan oleh Bu Sunita ini bisa dilakukan di dalam kelas. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan. Selain itu, Bu Sunita juga perlu
memberikan penguatan positif kepada siswa. Ya Bu, saya juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara mungkin ya Bu. Kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang lebih kooperatif dalam pembelajaran dan mereka juga sudah mendengarkan pelajaran. Nah, untuk mengembalikan fokus siswa yang tadi bermasalah, yang tidak memperhatikan saat kegiatan pembelajaran dan menghindari rasa bosan mereka, saya kira saya dapat menyelipkan beberapa ice breaking ya Bu saat kegiatan pembelajaran. Wah, tepat sekali itu Bu Sunita. Bu Sunita bisa melakukan beberapa rencana solusi agar Bu Sunita yang dijelaskan tadi di kelas bisa terwujud. Sekarang menurut Bu Sunita, kapan nih waktu yang paling tepat untuk melaksanakan rencana Bu Sunita tersebut? Tentunya dalam waktu dekat ya Bu, saya akan melaksanakan rencana yang saya sampaikan tadi Bu. Mungkin dalam pelaksanaannya Bu Sunita membutuhkan bantuan. Kira-kira bantuan dari siapa ini yang Ibu butuhkan? Tentunya saya sangat berharap bantuan dari kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan saya juga memerlukan bantuan mereka untuk mendiskusikan metode pembelajaran yang tepat digunakan di kelas saya, dan mungkin mereka juga punya banyak ide ice breaking yang bisa saya terapkan nanti di kelas. Nah, bagaimana Bu Sunita? Nanti di kelas. Nah, bagaimana Bu Sunita? Apakah Bu Sunita sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan dilakukan? Ya Bu, saya sudah memiliki gambaran apa yang akan saya lakukan di dalam kelas saya nanti. Nah, sekarang bagaimana nih perasaan Bu Sunita ini setelah kita ngobrol hari ini, bagaimana nih? Perasaan saya cukup lega Bu, karena saya sudah mempunyai gambaran apa yang akan saya lakukan di dalam kelas, kemudian strategi, dan tadi kita sudah membahas tentang ice breaking yang ternyata bisa memecah kebosanan siswa Bu. Terima kasih karena sudah ini ya Bu, melakukan percakapan sehingga saya bisa mendapatkan solusi. Ya, baik. Semangat terus ya Bu Sunita. Semoga dengan strategi yang sudah kita bahas hari ini, Bu Sunita ini berhasil mengelola kelas dengan baik. Nah, saya rasa kita sudah selesai ya untuk hari ini Bu. Silahkan Bu Sunita bisa mengimplementasikan strategi tersebut, dan nanti tolong saya diberitahu ya Bu hasilnya bagaimana. Bu, terima kasih atas waktunya sudah membantu saya menyelesaikan permasalahan saya. Insya Allah nanti akan saya beritahu bagaimana hasilnya ke Bu Arin. Terima kasih Ibu. Ya, Bu Sunita, sama-sama. Bu Arin, bagaimana tadi prosesnya Bu? Alhamdulillah lancar Ibu. Tadi setelah saya amati proses joggingnya antara Bu Arin dengan Bu Yunita, tadi saya sudah melihat ya Bu, sudah sesuai dengan alur tirta, dengan runtun, kemudian juga sudah ada identifikasi tentang rencananya dan juga bertanggung jawab. Kemudian kira-kira apa saja yang telah Bu Arin lakukan saat melakukan jogging yang perlu menjadi indikatornya itu apa saja Bu? Saya sudah menerapkan alur tirta secara runtut sehingga dapat menggali ide dari Koji agar dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi Ibu. Oh, berarti Bu Arin sudah membantu menyelesaikan solusi permasalahan yang dihadapi oleh Bu Yunita tadi nggih. Ya. Kemudian Bu Arin dalam kegiatan tadi kira-kira kompetensi apa yang perlu Bu Arin kembangkan lagi? Kompetensi yang perlu saya kembangkan lagi itu memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke Bu, kalau begitu demikian observasi hari ini. Lain kali nanti kita dapat bertemu lagi ya Bu. Semoga nanti observasi hari ini dapat bermanfaat bagi kita Bu. Ya, amin. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Arin.